berbagai survei yang dikenal, misalkan kayak LSI, DNICA, kemudian indikator CIS, CSIS, kemudian Kompas, Litbang Kompas, itu menyampaikan hasil bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi itu mencapai di atas 70%. Luar biasa ini, Ustaz. Luar biasa. Ya, 72 sampai 75. Bahkan sekitar sebulan yang lalu ya, kalau nggak keliru, itu ada yang mengatakan sampai 82%. Sehingga kemudian tim sorak-sorainya Pak Jokowi itu menyampaikan bahwa tingkat kepuasan presiden tertinggi itu di dunia adalah Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memorandum TV. Kita menghadirkan seorang narasumber yang cukup terkenal saat ini. Aktivitas beliau juga sangat luar biasa. Ustadz, saya biasa akrab memanggil beliau Ustadz Hami. Nama lengkap beliau Hami Wahyu Dianto. Track record beliau sangat top menurut saya karena sempat menjadi anggota legislatif, Ustadz ya, di DPRD Jatim, membidangi beberapa banyak hal, dan saat ini beliau juga konsentrasi di lembaga pendidikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Dayat. Iya Ustadz, tema kali ini kita ngangkat soal pemilu, khususnya Pilpres yang 14 Februari itu. Ini kan kurang dari 40 hari. Suasana pesta demokrasi semakin terasa, bahwa pilihannya nanti siapa terserah di bilik suara, kan begitu Ustaz. Ustaz, mengawali ini menurut jenengan dari beberapa calon presiden yang maju di Pilpres ini seperti apa Ustaz, biar masyarakat juga memahami, mereka tidak salah pilih, bisa menentukan sesuai dengan hati nurani beliau, masyarakat di bilik suara, Ustaz. Gimana Ustaz? Baik, terima kasih Mas Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memorandum TV. Salam Memorandum TV. Pertama, terima kasih atas undangan untuk ikut podcast pada siang hari ini. Terlebih-lebih lagi temanya terkait dengan masa depan bangsa dan negara ini, terutama untuk 5 tahun ke depan, yang pastinya sangat diperlukan upaya-upaya pencerahan oleh berbagai pihak yang punya nawaitu sama, yaitu bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara ini dan bisa membuat kita mereguk bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2035. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Nah, terkait dengan pengantar diskusi berupa pertanyaan dari jenengan tadi, Mas Dayat, bagi saya yang menarik, yang pertama adalah berbagai survei yang dikenal, misalkan kayak LSI, DNICA, kemudian indikator CIS, CSIS, kemudian Kompas, Litbang Kompas, itu menyampaikan hasil bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi itu mencapai di atas 70%. Luar biasa ini Ustaz. Luar biasa. Ya, 72 sampai 75. Bahkan sekitar sebulan yang lalu ya, kalau nggak keliru, itu ada yang mengatakan sampai 82%. Sehingga kemudian tim sorak-sorainya Pak Jokowi itu menyampaikan bahwa tingkat kepuasan presiden tertinggi itu di dunia adalah Pak Jokowi. Saat ini ya? Saat itu. Nah, tetapi kalau kita compare kepada hasil-hasil survei elektabilitas para capres dan cawapres, itu ternyata
elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang notabene adalah putra dari Pak Jokowi, yang masyarakat mengatakan Pak Jokowi tingkat kepuasan mereka terhadap Pak Jokowi hampir mencapai 75%, sekitar 72-73%. Tetapi elektabilitas putranya sebagai cawapresnya Pak Prabowo dan pasangan capres-cawapres Pak Prabowo Gibran itu stuck di 4-46%. Jadi ada gap Panjang, 30%. Ya, ada lag. Ini yang menarik. Ya, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, suatu sisi tingkat kepercayaan masyarakat atau tingkat kesukaan kepuasan masyarakat 73-75%, tetapi kemudian ketika kita deep interview dengan masyarakat berbagai kalangan, kita tanya, misalkan kayak tadi malam saya ketemu dengan beberapa generasi zilenial dan milenial, saya tanya, kalau kalian sudah pada lulus, sudah Pak, cari kerja Sulit susah atau gampang? Itu mereka menjawab susah. Ya. Ibu-ibu, emak-emak ya, di kompleks saya misalkan, ini harga-harga semakin murah atau semakin mahal? Semakin mahal. Tapi mereka puas gitu terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Akhirnya kalau di zoom lebih dalam, itu ada fakta sosial seperti itu. Nah, pasangan 03, pasangan 01, mudah-mudahan bisa melihat celah ini, ya, sehingga bisa membuat konten, mengalirkan konten, menjadi bahan debat capres cawapres dan sebagainya, sehingga pesta demokrasi ini semakin seru. Ya. Kalau seperti yang digembar-gemborkan oleh 02, aklamasi satu putaran, aklamasi Prabowo Gibran, itu kalau wong Surabaya ngomong, lah kok nyimut gitu kan. Suatu sisi nggak seru, itu bukan pesta demokrasi. Nah, kenapa mesti ada pilpres, tidak ditunjuk langsung aja, tidak ditetapkan langsung. Nah, kita ingin pertarungan ini seperti El Clasico, Madrid lawan Barcelona, gitu kan. Jadi seru dari detik awal sampai detik akhir prit, itu injury time, kalau bisa perpanjangan waktu kan begitu. Nah, itu baru pesta demokrasi. Jadi harapan saya sebagai konsultan lah ya, atau pengamat politik yang tidak berpihak ke berbagai pihak, itu pasangan 01 dan pasangan 03, tim sesnya bisa menangkap celah itu. Kenapa? Pak Lurah Pak Jokowi dalam hal ini sudah mendeklar bahwa dia akan cawe-cawe. Tetapi ada lag antara 72% tingkat kepuasan dengan elektabilitasnya. Ada disparitas Prabowo Gibran. Panjang lah. Jadi saya membaca yang pertama dari pertanyaan jenengan tadi seperti itu. Ustaz, dari celah yang panjang itu tentunya harus bisa diisi oleh semua calon lah. Sehingga ini kan supaya kelihat di survei berimbang, di calon juga strateginya berimbang, masyarakat bisa menentukan pilihan yang memang benar-benar untuk kepentingan masa depan lebih jauh. Masyarakat harusnya seperti apa melihat posisi ini, Ustaz? Apakah mereka harus ketika ada debat capres, masyarakat harus menggali lebih dalam terkait materi-materi debat capres itu, bukan mengikuti instrumen bullying kan begitu, Ustaz? Apakah harus semacam itu masyarakat, Ustaz? Ya, terima kasih Mas Dayat. Jadi budaya Indonesia ini seperti tadi, Mas. Tingkat kepuasan 75%, tapi kalau di zoom lebih jauh, harga sekarang mahal atau murah? Mereka jawab mahal. Loh, kok puas? Mencari pekerjaan sulit atau gampang? Sulit. Loh, kok puas gitu. Jadi ada ewuh-pekewuhnya, Mas. Ya. Kemudian ada budaya guyub. Kalau kita ke desa-desa itu ada Hambangun Projo, guyub Hambangun Projo. Nah, itu budaya-budaya Indonesia, ya, yang harus difahami juga oleh tim ses gitu. Artinya bahwa yang diduga atau dinilai menang debat belum tentu menang di hati rakyat.
Itu yang juga harus dipahami juga oleh tim ses baik 01, 02, 03. Saya beri contoh Mas Dayat. Saya bersyukur beruntung dikirim oleh Dubes Amerika lewat konjen Amerika kita di Surabaya belajar Pilpres Barack Obama jilid 2. Di depan White House itu Mas, yang pertama ya, depan White House itu ada gereja gereja lama, gereja kuno, gereja sakral yang semua capres pasti ibadah di situ. Politik identitas kalau kita. Loh, baik demokrasi aja seperti itu kok. Tapi bagi kita itu politik identitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Barack Hussein Obama. Husseinnya itu kan dari Kenya, dari ayahnya. Dibully masalah agamanya apa? Barack Obama itu. Berarti diarahkan bahwa Barack Obama aslinya agamanya tidak merupakan agama mayoritas di Amerika Serikat. Padahal agamanya Barack Obama bukan Muslim kan. Tapi karena ada Husseinnya, itu politik identitas. Ada trigger yang memicu itu. Ya. Demikian, memang menarik. Ternyata dari hasil survei ini Ustaz ya, banyak misteri yang bisa muncul ketika semacam apa, memunculkan hasil semacam apa, kita belum tahu seperti apa. Demikian pemirsa, kita lanjut sesi berikutnya. Terima kasih. Pemirsa, kita masuk sesi berikutnya. Ternyata di negara-negara demokrasi maju juga mewarnai politik identitas untuk mengangkat isu-isu trigger-trigger mengenai siapa calon yang akan meraih simpati di masyarakat atau di rakyat pemilih. Apakah di Indonesia juga semacam itu, Ustaz? Ya, saya sampaikan tadi, mbahnya demokrasi saja seperti itu. Ya. Dan ini politik. Ya. Jadi sah-sah saja kalau kemudian ingin meraup suara dari kaum agamawan. Kalau di Indonesia ini kawan-kawan Nahdliyin, Muhammadiyah, dua ormas yang besar dan pengikutnya sangat banyak di grassroots, itu sah-sah saja. Sehingga hampir semua calon, kalau tidak dikatakan 100% semua calon, termasuk caleg di sini, itu akan memakai identitas agama tersebut, identitas ormas tersebut ketika turun ke lapangan. Itu sah-sah saja. Presiden Jokowi dulu pernah diserang kan, tiba-tiba pakai kafiyeh, kemudian tiba-tiba ngimami sholat gitu. Kemudian ada waktu saya ingat betul 2019 itu dikatakan Pak Jokowi sholat Jumat di sini, Pak Prabowo sholat Jumat di mana gitu. Jadi itu biasa, kita tidak boleh baper. Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan kalau di lapangan. Ingat bahwa mbahnya demokrasi aja seperti itu. Saya beri contoh yang kedua. Kebetulan Barack Obama yang jilid 2 itu lawannya itu minta maaf Kristen Mormon. Ya, yang itu bukan mainstream Kristen di sana ya. Itu juga dimainkan di situ. Ya, isu-isu seperti itu. Ya, akhirnya sampai mereka diberi lahan dan diberi keleluasan untuk aktivitas di Utah. Di Utah. Klub bola basketnya namanya Utah Jazz itu. Nah, dalam debat dikatakan bahwa Mitt Romney itu mengatakan bahwa Barack Obama itu nggak paham ekonomi. Bagaimana membangun ekonomi? Sedangkan memulainya saja dia nggak tahu caranya. Itu ngomong begitu. Kan sangat privacy itu. Dan kultur debat itu memang bukan kultur Indonesia masalahnya. Indonesia itu kan kalau bisa rembukan, cangkruan, ya toh, di angkringan-angkringan, arisan begitu. Di Amerika kan nggak ada. Jadi kalau debat culture di Amerika ya seperti itu. Nah, Indonesia ini kan sukanya setengah-setengah, mengikuti setengah, meninggalkan setengah. Nah, masyarakat perlu diedukasi. Kalau kita memilih ada debat capres, resikonya seperti itu. Ya, umumnya debat. Nah, itu acara podcast semacam ini saya pikir diakselerasi untuk kematangan daripada masyarakat untuk membantu mencerahkan mereka dalam kaitannya dengan baik itu kontestasi pilpres maupun pilek.
terkait keuntungan Ustadz. Beberapa kali debat itu yang diberikan adalah terkait pendidikan politik ke masyarakat, bahwa debat itu menjadi salah satu event di pemilihan presiden, bahwa masyarakat akan memahami kultur atau memahami kemampuan calon yang mereka pimpin, Ustadz. Ya. Keuntungan yang paling potensial apa sih, Ustadz, terhadap masyarakat? Kalau bagi saya debat sementara ini ya, so far ini ya, bagi masyarakat Indonesia adalah untuk pencerahan pendidikan politik. Targetnya itu. Masih itu. Kalau untuk mengubah pilihan itu agak jauh. Karena fanatisme tadi ya. Pertama itu, yang kedua sudah ngandang ini Mas. Pilpres ini tanggal 14 Februari, sekarang tanggal 9 Januari. Itu sudah ngandang. Dan survei Kompas membuktikan bahwa nggak sampai 10% yang kemungkinan berubah. Dan kalau kita lihat di berbagai polling ya, berapa persen yang nonton debat dan berapa persen yang tidak nonton, itu lebih banyak yang tidak nonton. Jadi kalau saya pribadi bersyukur ada debat ini, tapi tujuannya adalah untuk pendidikan politik. Jadi kalau tim ses berharap banyak terhadap menang debat, itu juga subjektif dan tidak banyak atau tidak besar persentase yang didapat dari situ. Oh, artinya masyarakat pada posisi pendidikan politik, masih di situ, Ustaz, pendidikan ya? politik. Oke, pemirsa, ternyata debat beberapa kali yang digelar oleh KPU RI itu potensinya sangat luar biasa untuk pendidikan politik masyarakat pemilih, bahwa di demokrasi yang digelar nanti harus ada etika politik, harus ada komunikasi politik, tidak mengalahkan, tidak menyerang ke pribadinya, tapi kepentingannya yang paling utama adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pemirsa, kita lanjut yang berikut. Menarik memang diskusi kali ini bersama Ustadz Hami. Pengalaman beliau terhadap lembaga survei juga kental. Pengalaman beliau di legislatif juga kental juga. Di dunia pendidikan juga kental, berkomunikasi dengan banyak pihak. Ternyata debat yang digelar oleh lembaga penyelenggara pemilu itu juga berpengaruh pada migrasi pemilih, Ustadz ya. Migrasi pemilih, dan ini dikhususkan mereka yang di kelas middle ya, kelas-kelas yang atas, kelas-kelas yang bawah mungkin masih ada. Berapa persen sih, Ustadz, migrasi ini bakal terjadi, sehingga potensi debat ini bisa bermanfaat untuk kepentingan tanggal 14 Februari besok itu, Ustadz? Ya, jadi kalau kita merujuk kepada hasil polling dari kawan-kawan yang mengadakan selepas debat terakhir yang kemarin itu ternyata yang melihat debat 40%. Memang masih lebih banyak yang tidak melihat, tapi yang melihat gede. Sudah mulai tinggi 40%. Ya. Itu yang kita syukuri ya. Jadi pendidikan politik itu cukup bagus menyasar masyarakat Indonesia karena 40% mengaku melihat. Kemudian yang kedua, kalau dari berbagai survei pada waktu debat pertama, kemudian debat cawapres, itu yang kedua, itu potensi untuk migrasi sekitar 10%. Ya, suatu sisi tidak besar, tapi bagi kayak pasangan 01, pasangan 03 pengaruh. Yang di bawah pasangan 02 itu pengaruh, ya pengaruh. Tetapi yang saya ingatkan tadi itu ada tingkat kepuasan yang tinggi di Pak Jokowi, tapi elektabilitas putranya yang sebagai cawapres itu tidak sampai 50%. Ya, jadi antara 40 sampai 45%. Ada misteri ya, Nah, ada misteri. Nah, itu yang harus dikulik oleh tim ses 01 dan 03. Sehingga bisa menghadirkan program-program yang menguntungkan rakyat juga, gitu kan. Itu yang pesan saya. Sebagai pengalaman, pada waktu Pilpres 2019, tim kami ini mendapatkan
rezeki lah bahasa kami ya, untuk memenangkan Pak Jokowi Ma'ruf, disuruh milih Jabar, DKI ataupun Banten. Nah, anggaran yang sesuai dengan cara kerja kami itu yang Jakarta, yang cukup itu. Artinya kami ambil Jakarta. Nah, kami bekerja kira-kira H-3 bulan dengan target menipiskan kekalahan Pak Jokowi Ma'ruf di Jakarta. Yang waktu tebel Pak kalahnya. Hampir 35, 65, 40, 60 gitu. Survei-survei waktu itu. Nah, tugas kami hanya menipiskan, bukan menang. Menipiskan. Nah, waktu itu cara kerja kami dengan tim kami bekerja, salah satunya di Petamburan. Kami bekerja. Tiba-tiba ada surveinya Kompas. Surveinya LSI DNIJA, yang mengatakan bahwa 47% anggota FPI itu mencoblos Pak Jokowi. Harusnya secara teori nggak ketemu ini ya? Nggak ketemu. Nah, bagaimana cara kerja tim sesnya 01, 03 terutama dalam hal ini seperti itu. Bukan hanya meraup elektabilitas migrasi, elektabilitas dari debat. Kalau debat itu nggak cukup. Harus ada operasi lapangan. Jenengan bisa bayangkan 47% anggota FPI akan nyoblos Pak Jokowi. 3 hari sebelum coblosan kami sharing sesama tim kami, kemudian kami baca, lalu kami simpulkan bahwa insya Allah kalau coblosan besok lusa, apalagi 3 hari lagi, itu Pak Jokowi akan menang. Dan ternyata alhamdulillah menang tipis. Jadi 50 koma melawan 49 koma. Targetnya menipiskan kekalahan, hasilnya menang tipis. Nah, jadi ada upaya debat yang luar biasa, menguasai konten, kemudian retorika yang bagus, ya, sejuk, begitu. Tapi sisi yang lain, tim sesnya harus ada operasi terus, mesin di bawah. Mesin di bawah. Bagaimana caranya agar tim yang diusung dia menang. Contoh terakhir, pada waktu itu tadi yang saya sampaikan di depan. Ini kok Pak Jokowi terus yang dioncei, dikuliti. Kenapa tidak pernah Pak Prabowo? Pak Jokowi dikomentari mulai kafiyai sampai sarunge sampai bacaane. Wah, Pak Jokowi. Apa kok gak Pak Prabowo? Pak Prabowo kok enggak gitu. Makanya waktu itu ada konten yang kami alirkan, Pak Jokowi sholat di masjid ini, sholat Jumat di masjid ini. Pak Prabowo sholat Jumat di mana? Pak Jokowi ngimami sholat di sini, Pak Prabowo ngimami sholat di mana? Nah, waktu itu kita alirkan konten itu. 2019 ya? 2019. Gitu. Jadi seru itu Mas di Jakarta. Artinya kalau diterjemahkan 2024 ini tim harus menerjemahkan hasil dari debat itu, Ustaz ya? Bukan menerjemahkan, jadi harus mempersiapkan kandidatnya untuk berdebat dengan tadi itu ya, menguasai konten, sejuk, kemudian retorika yang bagus. Tapi sisi yang lain tim juga harus bergerak terus di lapangan sampai hari H. Siap. Gitu. Pemirsa, dari hasil diskusi ini bahwa menerjemahkan hasil dari debat capres itu menjadi hal yang penting. Tim-tim di bawah bekerja maksimal memberikan kepercayaan ke masyarakat terhadap calon-calon capres mereka yang akan bertarung di 2024 bulan Februari besok. Demikian pemirsa, terima kasih Ustadz Dami dari diskusi ini. Semoga kita ada tambahan wacana dan tambahan informasi terkait 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.